Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Laili Nur Fajriah dengan NIM 210404023 dari kelas TPA 3. Saya mahasiswi UIN Wali Songo Semarang, jurusan Tasawuf dan Psikoterapi, Fakultas Usuluddin dan Humaniora. Di sini saya akan menjelaskan tentang kitab Al-Ghunyah karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Fasal Mujahadah, dan kitab Manaqib Lujainuddani. Namun kali ini saya hanya akan membahas tentang aspek-aspek dan karomah kewalian dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Lujainuddani. Materi yang pertama yaitu aspek yang terdapat dalam Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Lujainuddani. Sebelum kita ke aspek-aspeknya, mungkin dari teman-teman ada yang masih asing dengan kata manaqib atau manaqib itu apa sih? Nah, kitab Manaqib merupakan kitab yang berisi cerita amal dan akhlak terpuji dari seseorang yang solih. Di Indonesia sendiri, salah satu kitab Manaqib yang populer adalah kitab Lujainuddani yang ditulis oleh Syekh Ja'far Al-Barzanji yang berisi rangkuman amalan dan perkataan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian, aspek-aspek apa aja sih yang terdapat dalam kitab Manaqib Lujainuddani? Nah, aspek yang pertama yaitu aspek pendidikan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dikenal memiliki semangat belajar dan rasa ingin tahu yang tinggi. Ketika beliau remaja, beliau ini senang mempelajari ilmu agama, menghormati para ulama, dan berakhlakul karimah. Ketika berusia 18 tahun, tepatnya pada tahun 488 Hijriah atau 1095 Masehi, beliau memutuskan untuk menimba ilmu ke Baghdad. Di Baghdad, beliau belajar fikih pada Syekh Abi Al-Wafa Ali bin Aqil, Abi Al-Khattab Al-Kalwazani, Mahfud bin Ahmad Al-Jalil, dan Abi Husain Muhammad bin Qudi Abi Ya'la. Beliau juga belajar ilmu adab pada Abi Zakaria Yahya bin Ali Ad-Dibrizi, dan beliau juga belajar ilmu tarekat pada Al-Arif Billah Syekh Abi Al-Khair Hamad bin Muslim Ad-Dabas. Beliau hidup selama 37 tahun di Baghdad, tepatnya pada periode kekhalifahan dinasti Abbasiyah yang dihegemoni oleh Kesultanan Bani Saljuk. Selama di Baghdad, beliau disibukkan dengan berbagai aktivitas rohani dan penyucian jiwa sampai tahun 512 Hijriah saat beliau berumur 51 tahun. Tujuan dari pendidikan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sendiri adalah untuk menjaga kemurnian agama, mengatasi perselisihan mazhab, membentuk mental kaum muslim yang faqih atau mengerti agama, zuhud, dan agar menjadi mujahid atau seorang pejuang. Kemudian aspek yang kedua yaitu aspek keulamaan. Dalam kitab Lujainuddani dijelaskan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani selalu dalam penjagaan dari Allah atau mendapat inayah Rabbani. Beliau juga senantiasa menjaga diri dari sifat-sifat tercela seperti mengelola diri dengan keseriusan, selalu bersungguh-sungguh, dan menjauhi keinginan-keinginan untuk memenuhi kebutuhan dan hasrat, serta keinginan untuk meminta bantuan dari orang lain. Yang beliau kenakan adalah jubah bulu yang biasa digunakan oleh para sufi dan seutas kain yang menutupi kepala beliau. Kemudian beliau berjalan tanpa terompah menyusuri jalan berduri dan terjal, sebab beliau tidak dapat menemukan terompah yang dapat beliau gunakan. Sedangkan yang beliau makan berupa buah-buahan, sayur-sayurannya sudah dibuang, dan rerumputan yang tumbuh di sekitar sungai. Beliau itu tidak tidur dan minum kecuali hanya sedikit. Kemudian dari sini terlihat bahwa beliau sangat menjaga nafsunya, selalu dekat dengan Allah, dan ini merupakan kebiasaan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sehingga beliau memperoleh hal atau kedudukan di sisi Allah dan bisa usul terhadapnya, sehingga tampak pada diri beliau berupa nur atau cahaya yang keluar dari wajahnya berupa sifat jamal atau tampan. Kemudian karomah atau kelebihan kewalian dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Lujainuddani. Dari sekian karomah yang beliau miliki, di sini saya akan membahas dua karomah yang beliau miliki, yaitu yang pertama, ada seorang wanita yang mendatangi beliau dengan membawa putranya untuk belajar dan mengabdi kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan agar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini menuntun anak ini di jalan suluk. Lalu beliau menyuruhnya untuk bermujahadah dan bersuluk sebagaimana para salaf.
Pada suatu hari, ibu itu menjumpai putranya menjadi sangat kurus. Kemudian ia melihat anaknya ini hanya memakan roti kasar. Lalu ketika ia masuk untuk menemui Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ia melihat di hadapan Syekh ada wadah yang berisi tulang belulang ayam jantan yang baru dijilati oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian si ibu ini pun marah dan menanyakan hal itu. Lalu beliau meletakkan tangannya pada tulang belulang tersebut, lalu beliau berucap, "Berdirilah dengan izin Allah yang telah menghidupkan tulang belulang yang sudah remuk." Dan ajaibnya tulang ayam itu pun berdiri menjadi ayam. Ucap beliau, "Jika anakmu sudah dapat seperti ini, ia boleh makan apapun yang ia kehendaki." Kemudian karomah yang kedua, ada seekor burung Raja Wali yang kebetulan terbang di majelis Syekh Abdul Qadir Al-Jailani saat angin bertiup kencang. Suara burung itu cukup mengganggu jamaah yang hadir. Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini berucap, "Wahai angin, ambillah kepalanya." Seketika itu juga burung itu jatuh terkapar dengan kepala yang terputus. Lalu beliau turun dari kursinya, mengambil burung itu dengan tangannya, memasangkan kepala kepada badan burung itu seraya mengucap basmalah. Burung itu pun hidup kembali dan terbang dengan sempurna. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kesalahan, kekurangan, dan kelebihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.